Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurmila Ayu dengan NIM 21650203. Pada kesempatan kali ini, saya akan mereview materi fase perencanaan proyek TI. Pertama-tama, kita akan masuk pada pengertiannya terlebih dahulu. Perencanaan menurut AB 2001 dalam Oval Hanif 2009 adalah susunan atau rumusan sistematik mengenai langkah-langkah atau tindakan-tindakan yang akan dilakukan di masa depan dengan didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan yang seksama atas potensi, faktor-faktor eksternal, dan pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka mencapai suatu tujuan tertentu. Kemudian masuk pada pentingnya proses perencanaan proyek. Sebelum memulai proyek apapun, ada tahapan perencanaan, yaitu proses penentuan cakupan, jadwal waktu, sumber daya, dan semua yang harus kita ketahui agar proyek tersebut menjadi sukses. Selanjutnya masuk pada fungsi perencanaan proyek. Fungsi perencanaan pada proyek itu ada 3. Yang pertama, sarana komunikasi bagi seluruh pihak terkait. Yang kedua, merupakan dasar dalam pengalokasian sumber daya. Dan yang ketiga, merupakan tolak ukur di dalam pengendalian. Kemudian masuk pada tahap perencanaan proyek. Ada beberapa tahap perencanaan proyek, yaitu yang pertama, penetapan tujuan, kedua, urutan kerja, ketiga, perancangan organisasi proyek, yang keempat, jadwal kegiatan, yang kelima, rencana anggaran dan sumber daya, dan yang terakhir, ramalan performansi. Ada beberapa fase perencanaan proyek TI. Yang pertama, merencanakan proyek, yang kedua, mempersiapkan proyek, dan yang ketiga, mendefinisikan rincian proyek. Dalam merencanakan proyek, ada 4 bagian yang harus diperhatikan agar proyek tersebut berjalan dengan baik. Yang pertama, perencanaan strategi. Yang kedua, mengidentifikasi subsistem pada proyek. Yang ketiga, menetapkan kendala proyek. Dan yang terakhir, menetapkan prioritas proyek. Mempersiapkan proyek. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu menunjuk anggota, konsultan melalui tender, personel perusahaan sendiri, gabungan konsultan dengan personil perusahaan. Jika kita menggunakan jasa konsultan, ada kelebihan dan juga kekurangannya. Kelebihan yaitu yang pertama, waktu penyelesaiannya itu lebih cepat dan kualitasnya lebih baik. Sedangkan kelemahannya, biaya lebih tinggi serta rahasia terbuka perusahaan. Sedangkan jika kita menggunakan internal research, juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan yang pertama, biaya lebih rendah, kemudian rahasia perusahaan terjamin, dan kelemahannya yaitu waktu penyelesaian menjadi lebih lambat serta hasilnya kurang berkualitas. Jika kita menggunakan kombinasi jasa konsultan dan juga personil perusahaan, tentunya juga memiliki kelebihan dan juga kelemahan. Kelebihan yang pertama, waktu penyelesaian menjadi lebih cepat serta hasil yang dihasilkan itu menjadi lebih berkualitas. Dan kelemahannya, biaya menjadi lebih tinggi serta rahasia perusahaan menjadi terbuka. Selanjutnya masuk pada peralatan dan teknik dalam perencanaan manajemen proyek. Yang pertama ada PERChart. PERChart adalah model jaringan grafis yang menggambarkan tugas-tugas proyek dan hubungan antara tugas-tugas tersebut. Dan ada juga yang disebut dengan Gantt chart. Gantt chart adalah bagan batang horizontal sederhana yang menggambarkan tugas-tugas proyek berdasarkan kalender. Tiap batang diberi nama untuk mewakili setiap tugas proyek. Tugas-tugas tersebut didaftar secara vertikal pada kolom kiri, pusat horizontal adalah garis waktu kalender. Itulah review materi dari saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.